Hello there. Jadi hari ini kita bakal thrift flip. So I have this blazer in the back. Jadi ini gue thrifting di Pasar Baru. Pasar Baru. Oh iya. Gue ngasih tebak ini harganya berapa. I thrifted this for 50.000. 50k. It was, I know. Jadi ini tuh double breasted gitu, terus bagian dalamnya tuh dia hitam. Nah, tapi I have a stain right here. It's because of me. I spilled coffee on it, and somehow I cannot get it off, so I think I'm going to crop it. Jadi ini untuk blazernya, jadi dia itu ada a little bit of stain here. Money shotnya itu tuh di sini gitu loh. Jadi bagian dalamnya itu somehow gue biasanya kalau misalnya beli jas itu dalamnya tuh warnanya tuh krem gitu kan. Terus dia warnanya ya udah hitam semua. Gue suka bagian dalamnya itu tuh ada detailnya gitu loh. As you can see, bagian dalamnya itu kayak there's a lot of cool lines. Tapi paling yang kayak gini-gini, tag kayak gini bakal gue gunting sih. Gitu. Terus bagian kerahnya juga gue tahu isi ini sebenarnya buat yang bikin kaku gitu, cuman menarik aja gitu. Here's the side part, as you can see di sini aja ada kayak a flap kayak buat masukin barang gitu, jadi kayak bagian luar nanti bakal ada kantong dua kiri kanan. How cool gitu. Tapi nanti setelah gue balik ini, nanti bagian tangannya itu bakal tetap bagian luarnya, jadi kayak gue tetap nggak mau sih ini bagian luarnya, jadi nanti tetap jadi yang ini gitu. Nah kalau udah nih gue mau nyobain ini like a before shot I guess to see where I wanna cut it. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya gue pakai ini lumayan sih, segini gitu loh. As you can see, there's a lot of buttons. Nanti ini bakal gue naikin gitu biar bisa dipakai jadi atasan aja. I'm going to do this gitu loh, biar dia bisa dikancing. Nah ini gue bakal ngegunting ini, tapi I don't know why but I just wanna eyeball it. Gue gak mau ngegaris. It's a bad thing but I suppose I have to, but let's just go for it aja lah. Nggak ada yang bercanda, tadi gue ngomong gitu gara-gara gue nggak nemu krayon. Tapi ternyata ada. Mau ngegaris, might as well just use this. Ini tuh kayak buat krayon, jadi itu bahan dasarnya tuh wax, jadi I suppose it'll leave a mark di apa ya, di bahan apa aja gitu. So here's what I have now, right? Kalian kalau misalnya suka pakai meter lembut biasa aja sih nggak apa-apa, cuman karena ini I'm working with like not that much fabric dan gue lebih suka garis lurus, jadi gue bakal pakai penggaris biasa. It's kind of wrong but like nggak apalah, it'll work gitu. Jadi kayak gue ngepasin aja sih gitu. Jadi ini kan 30 cm, bisa gue lebihin dikit gitu. Terus kayak the line across, jadi kayak gue bisa ya udah eyeball aja di garis setengahin gitu. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau gunting baju itu, kalau bisa pakai gunting bahan. Kenapa? Karena gunting bahan itu memang dirancang buat gunting kain. Kenapa? Karena lebih tajam gitu deh. Nah ini kita cobain dulu kan. I still have to open it and reposition it. Jadi ini harus gue garis lagi ya. Oke. Nah ini biar kita nggak melenceng nih, kita tambahin lah 2 cm seam allowance. Nah habis itu kita bisa gunting. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oke. That's a crunch. Okay, let's go. Kita juga bakal lanjut potong bagian belakangnya aja, and then I'm just going to cut straight. I don't know why I'm doing this. I know it's kind of wrong, but like I don't know, just doing it. Voila. Oh, it's 2 separate pieces. Okay. Nah, kita coba dulu. I know it's not the time to try it out, but I just want it. You know, like, oh wow! Oh, this is cool though. This is actually so cool. Ini ngecropnya segitu, gitu guys. Jadi nanti bakal diginiin gitu loh, biar jadi segini. Ini keren sih ini. I like this. Nah ini bakal aku jadiin kayak kind of an overskirt-ish. So like, I'm going to do this. Ini kalau misalnya aku pakai ini kebalik tuh kan, it's way more cooler inside out. I don't know why.
But like as you can see, there's the details. Nah di sini tuh maksudnya tuh mereka ada shoulder pads dan mereka emang agak oversized di aku kan. Cuman it's great if you wanna look, you know, like more broad, so it fits you, like lebih gitulah. Terus habis itu jadi aku mau gunting ini di bagian shoulder padsnya. Jadi nanti bakal aku gunting, terus aku kasih space in between, baru nanti dikasih tali webbing sama cekakan. Itulah pokoknya, nah gitu. Nah kita juga bakal tetap balik bagian tangannya, karena bagian tangannya bagian dalamnya nggak enak dan nggak enak dipakai juga gitu deh. So I'm going to line them up first. Nah ini kalau misalnya udah digunting on the both sides, jadi untuk bagian tangannya ini kan kita udah potong bagian dalamnya tuh yang tebal, jadi nanti ini kita bakal nge-flip ini jadi lem gitu, terus nanti bakal kita timpa sama yang atasan, nah jadi gini. Nanti baru kita top stitch. Kenapa pakai lem dulu? Jadi biar dia rapi, biar nggak lari-lari gitu, jadi ngejahitnya lebih gampang. Nah ini karena bagian dalamnya kita udah gunting, jadi nanti bakal ada seam allowance buat kita lipat ke dalam terus giniin. Nah jadi bagian yang kita lem itu harus kita gunting sedikit gitu loh, jadi give it a slit, karena ini kan bentukannya agak curve gitu ya, jadi dia bakal ngikut. Nah ini kalau udah, nanti kita ngelemnya bakal kayak gini. Oh nanti jadi kayak gini, baru nanti kita top stitch bagian atasnya. Ini kalau misalnya udah di flip ke dalam, abis itu kan udah dikasih lem. Nah ini bisa ditaruh kayak gini. Untuk buckle sama tali ribbingnya, jadi kita bakal pakai dua ukuran yang berbeda. Jadi buat yang ini kita bakal pakai tali yang lebih panjang, terus buat yang ini kita bakal pakai tali yang lebih pendek. Jadi kita loop ke dalam. Ini buat yang ditaruh di bahu, jadi nanti cukup dijahit di bagian sininya aja. Tapi nanti kalau buat yang panjang, ini yang bakal ngejuntai ke bawah. Ini kita bakal jahit di sini gitu. Jadi dia cuman cukup kayak selembar aja. Nah sekarang kita mau jahit tali ribbingnya ke bagian jasnya. Ini kan tali ribbing itu kan nylon bahannya, jadi itu kayak plastik. Kalau misalnya dibakar itu dia kayak bakal gimana ya, it'll melt. So watch this. Okay, it'll melt. Habis itu nanti dia jadi kayak line-nya crepes gitu. Jadi tapi jangan dipegang dulu karena itu masih panas gitu. Like so. Nah, habis itu kamu harus ngelakuin itu ke semua all the ends gitu loh. Jadi nanti kita bakal jahit bagian sininya, nanti ini bakal dijahit ke bagian pundak. Terus habis itu yang bagian yang ini itu bakal kita jahit bagian sininya ke bagian tangannya yang terpisah. Jadi nanti dia bisa adjustable gitu, bisa dilonggarin, bisa dikencengin, bisa dicopot juga. Jadi tangannya kalau kamu nggak mau, kalau mau pakai jadi vest aja bisa. Sekarang aku mau ganti benang dulu. Karena ini baju warna hitam, aku bakal pakai benang warna hitam, dan di sini aku pakai ini Singar Simple 2332. Aku kayaknya mau mulai dari bagian tangannya aja. Oke. Jadi kan ini aku udah cover mereka, jadi tapi bagian bawahnya tuh masih kasar gitu loh, karena aku emang tadi ngelemnya cuma ke bawah aja. Karena emang aku sengaja mau bikin ini kelihatannya rough gitu. Terus kayak misal tadi aku tambahin entah strips, like I added strips of fabric to it, so let's go. Jadi hasil jahitan yang lebih detailnya tuh kayak gini. Jadi kita bakal pakai zigzag stitch gitu. Nah sekarang aku mau jahit tali webbing sama buckle-nya ke sini dulu. Kita bakal pakai zigzag stitch lagi. Ini kalau misalnya kamu mau lebih kuat gitu, kalian bisa klik tombol reverse terus nah kalau misalnya udah tarik aja kayak gini nanti hasilnya. Nah sekarang kita lanjut jahit bagian tangannya. Kita mulai dari tangannya sebelah mana? Kanan apa kiri, Bor? Oh iya di kiri. Kanan dulu deh. Yaudah, ini kan tangan sebelah kanan. Karena ini kalau misalnya dipakai kan kayak gini. Nah jadi kan kita perlu nge-attach bagian sininya nih. Kita bakal jahit di sini. Jahit di bagian bawahnya. Jadi pas nanti ini ditarik, dia bakal stay gitu. Nah karena ini bagian tangan, jadi kan itu ada bagian nge-curve-nya ngelengkungnya gitu. Jadi nanti kita zigzag stitch-nya harus ikutin lengkungannya
gitu. Terus di reverse lagi. Nah udah, kalau udah bisa dipotong benangnya. Snip snip. It's done. Udah deh, jadi gitu. Nah kalau untuk bagian roknya, aku sebenarnya tadinya mau bikin ini lebih clean gitu sih, cuman karena aku perhatiin kayaknya blazernya kelihatan emang rough gitu kan, jadi ya udah I'm going to leave it like this. Tapi mau aku zigzag stitch jadi dia nggak apa ya, biar nggak nge-fray gitu. Nah karena ini roknya itu rok kegedean kalau misalnya aku pakai on my waist, jadi aku mutusin buat ngasih kutnat. Tapi kan ini di belakangnya kan nggak ada bagian kutnatnya gitu kan, ada, cuman tuh ya gini di sini di bagian samping. Jadi aku mau bagian sininya aku ambil kayak gini nih. Udah, terus habis itu aku jahit dart. Dart tuh kayak bentuk segitiga gitu loh di sini. Cara sih gampang, jadi kayak bagian tengahnya sama bagian pinggirnya tuh disatuin. Habis itu bagian yang tengahnya sini kamu jahit aja segini. Udah deh, jahit segitiga sampai habis. So I added a belt to the skirt and then I wore a mesh top underneath. And here's the final result. Gue suka banget sama hasilnya karena menurut gue blazernya jadi kayak tactical banget. So here's my first ever thrift flip video. Thank you so much for watching.